Hai, jumpa lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan menceritakan film komedi romantis Filipina yang berjudul Expensive Candy tahun 2022. Oke, jangan banyak basa-basi, langsung saja, gaskan. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang pria yang bernama Tuan Toto sedang mengajar di salah satu sekolahan SMA. Tuan Toto mengajar di bidang sejarah, umurnya sudah menginjak 30 tahun, dan belum menikah. Di sela-sela sedang menerangkan pelajaran, ada salah satu siswa pria bernama Tuan Gopes meledek Tuan Toto kalau masih perjaka, dan belum pernah berpacaran. Mendengar hal itu, Tuan Toto hanya bisa terdiam dan memilih melanjutkan pelajarannya. Setelah selesai dengan tugas mengajarnya, Tuan Toto langsung pulang ke rumahnya. Di sana ada ibu dan adik perempuannya. Tuan Toto lalu bergegas pergi ke kamarnya. Selang beberapa menit, ibunya menghampiri Tuan Toto. Dia sangat khawatir kenapa Tuan Toto belum pernah membawa wanita untuk dikenalkannya. Lalu ibunya memberi uang dan menyuruh Tuan Toto pergi keluar, agar mengajak teman wanitanya untuk makan bersama. Tuan Toto akhirnya pergi seorang diri. Dia kebingungan mau cari wanita kemana. Lalu tidak disengaja dia tiba di sebuah tempat yang bernama area, tempat berkumpulnya para kupu-kupu malam. Seseorang mencoba menawarkan wanita ke Tuan Toto. Awalnya dia tidak mau, tapi setelah melihat orang lain, dia pun akhirnya tertarik untuk melihat-lihat wanita dan harga kencannya. Merasa tidak ada yang cocok, Tuan Toto mengurungkan niatnya untuk berkencan. Saat hendak pulang, tiba-tiba muncul wanita super cantik yang aduhai. Tuan Toto yang melihatnya dibuat terpana, sampai matanya tidak bisa berkedip. Wanita itu bernama Nona Candy. Tuan TJ sebagai perantara mematok harga kencannya sebesar 700 peso, lebih mahal dari wanita biasa, karena Nona Candy wanita yang istimewa. Tuan Toto yang kepincut kecantikan Nona Candy menawar harga kencan di 500 peso, dan akhirnya Nona Candy mau menerimanya. Mereka pun segera memasuki kamar. Tuan Toto yang baru pertama berkencan sangat kaku dan grogi. Lalu Nona Candy menenangkannya, dan akhirnya, adu skill pun dilakukan. Setelah selesai dan hendak pulang, Tuan TJ menanyakan bagaimana dengan nilai Nona Candy. Tuan Toto menjawab nilainya 10 dari 10, alias sempurna. Keesokan harinya, pikiran Tuan Toto sudah mulai goyah. Dia terus memikirkan Nona Candy dan sudah tergila-gila akan kecantikannya. Tuan Toto yang awalnya berpikir positif untuk menabung buat masa depan, sekarang malah dia terpaksa membuka tabungannya hanya demi menemui kembali Nona Candy. Dia juga mulai berani meminta uang ke ibunya dan berbohong akan berkencan dengan wanita idaman ibunya. Setelah mendapatkan uang dari ibunya, Tuan Toto pun lekas pergi ke area. Sesampainya di area, Tuan Toto melihat 3 muridnya. Salah satunya Tuan Gopes. Salah satu dari mereka sedang ulang tahun, dan akan merayakannya dengan adu skill di area. Tapi Tuan Toto tidak mengizinkannya, dan mengancam akan melaporkannya ke kepala sekolah. Tuan Gopes dan temannya pun akhirnya pergi. Setelahnya, Tuan Toto menemui Nona Candy. Awalnya dia bersemangat ingin adu skill, tapi tiba-tiba Nona Candy malah mengajak makan di luar. Tuan Toto yang kepalang sudah bayar uang ke Tuan TJ terlihat sedikit kecewa. Mereka berdua akhirnya makan bersama. Mereka ngobrol panjang lebar. Setelah makan selesai, Nona Candy mengajak Tuan Toto jalan-jalan dan pergi ke salah satu klub malam milik temannya yang bernama Bos Darwin. Sesampainya di dalam, Nona Candy memperlihatkan pertunjukan di klub malam itu. Tuan Toto yang baru pertama melihatnya tidak begitu tertarik, dan tampak biasa saja, sedangkan Nona Candy melihatnya begitu senang. Setelah beberapa jam jalan bersama, Nona Candy akhirnya pulang lebih dulu meninggalkan Tuan Toto. Dan di kejauhan ternyata Tuan Gopes dan temannya melihat Tuan Toto sudah jalan bersama salah satu wanita yang bekerja di area. Keesokan harinya, Tuan Toto mulai berpikir bagaimana caranya mencari uang tambahan demi bertemu kembali dengan Nona Candy, dan singkat cerita,
akhirnya Tuan Toto memutuskan berjualan es di sekolahan. Lalu datanglah Tuan Gopes dan temannya untuk membeli es. Tuan Gopes juga berbicara telah melihat Tuan Toto bersama wanita area. Tuan Gopes dan temannya juga ternyata ingin adu skill dengan Nona Candy. Mendengar hal itu Tuan Toto marah. Dia beralasan kalau Nona Candy adalah sepupunya, dan jangan pernah mengganggunya. Tuan Gopes dan lainnya hanya bisa terdiam. 2 minggu kemudian, setelah uang terkumpul, Tuan Toto pergi ke area hendak menemui Nona Candy. Tapi sesampainya di sana, ternyata Nona Candy sudah pindah kerja ke klub malam. Mendengar hal itu, Tuan Toto langsung pergi untuk mencarinya. Tuan Toto pergi ke klub malam milik Bos Darwin. Ternyata benar, Nona Candy ada di sana dan sedang melakukan pertunjukan. Lalu Tuan Toto pun memesan meja dan meminta bertemu dengan Nona Candy. Nona Candy lalu datang, dan menyuruh Tuan Toto untuk memesan minuman. Saat melihat harganya, Tuan Toto kaget, sedangkan dia membawa uang pas-pasan dan hasil kerja jualan es selama 2 minggu, dia pun terpaksa menuruti kemauan Nona Candy. Saat Nona Candy mengetahui Tuan Toto membawa uang pas, dia memilih pergi ke meja lain. Tapi sebelum pergi, mereka berjanji akan bertemu setelah shift kerja Nona Candy selesai. Setelah beberapa jam menunggu, Nona Candy akhirnya keluar, tapi ternyata dia sudah ada yang sewa, dan bebas membawanya kemanapun. Tuan Toto yang melihatnya hanya bisa pasrah melihat wanita idamannya bersama pria lain. Tuan Toto tambah menjadi-jadi, dia tidak menyerah untuk mendapatkan Nona Candy. Keesokan harinya dia kembali menemuinya. Tuan Toto berjanji akhir bulan akan mengajaknya keluar dan akan membayar sewanya. Setelahnya Tuan Toto segera pergi. Hari berganti, Tuan Toto terus berjualan es, lalu dia menemui Tuan Gopes dan temannya. Awalnya dia akan memeras Tuan Gopes tapi tidak jadi. Tuan Toto juga berterus terang kalau Nona Candy bukan sepupunya, tapi dia sangat mencintainya. Lalu Tuan Gopes menanyakan uang buat apa sampai mau memerasnya. Tuan Toto berterus terang kalau Nona Candy pindah kerja ke klub malam dan untuk membawanya keluar butuh biaya yang mahal. Tuan Gopes dan temannya yang lain mencoba menolong Tuan Toto, tapi dengan syarat, semua hasil ujian di sekolahnya harus lulus. Tuan Toto tanpa berpikir panjang langsung menyetujuinya dengan harga yang sudah disepakati. Tuan Toto terus berjualan es, sekarang dengan harga yang lebih mahal dari biasanya. Tuan Toto juga mencari uang dengan menjadi jasa pembuatan skripsi pacar adiknya dan teman-temannya, lalu meminta uang ke ayahnya dengan alasan tertentu. Semua yang dia lakukan adalah salah, tapi pikiran Tuan Toto sudah tertutup dengan kecantikan Nona Candy. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Tuan Toto menemui Nona Candy dan akan mengajaknya keluar. Setelah membayar sewanya ke Bibi Ritz, mereka pun pergi bersama. Mereka makan malam di restoran mahal, dan selanjutnya menyewa hotel yang elit. Tapi saat akan adu skill, lagi-lagi gagal. Kali ini Tuan Toto berbalik tidak semangat walaupun sudah mengorbankan semuanya demi bersama Nona Candy. Dia memilih tidur dan menyuruh Nona Candy bebas pergi duluan walaupun tidak sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Keesokan harinya, saat Tuan Toto terbangun dan melihat ke arah luar, ternyata Nona Candy masih ada dan sedang berenang. Lalu setelah meninggalkan hotel, mereka pergi ke sungai untuk menenangkan pikiran sejenak. Di sini juga Nona Candy bercerita masa lalunya. Sejak kecil dia sudah hidup sederhana. Ayahnya mengajarkan kesederhanaan, tapi saat ibunya sakit, Nona Candy mulai merasakan sulitnya hidup. Buat beli obat dan pergi ke rumah sakit saja tidak ada uang. Setelah ibunya meninggal, Nona Candy memutuskan pergi dari rumah. Dari situ dia bertekad akan mencari uang sendiri dan hidup berkecukupan. Tapi jalan yang dipilih Nona Candy dan yang mampu dikerjakannya hanya menjadi wanita penghibur. Malam harinya, saat di klub malam, Bibi Ritz menemui Nona Candy, dan memberitahunya kalau Tuan Justin yang sebelumnya pernah menyewanya, dan kali ini dia ingin mengajaknya ke luar negeri bersama, untuk melakukan liburan sekalian ada bisnis yang perlu dikerjakan, dan akhirnya Nona Candy pun menyetujuinya. Setelah beberapa bulan,
Tuan Toto kembali ke klub malam hendak menemui Nona Candy. Lalu dia bertemu dengan Bibi Ritz dan memberitahunya, kalau Nona Candy sudah tidak bekerja lagi di sini sejak dia hamil sepulang dari luar negeri. Bibi Ritz lalu memberi sebuah alamat rumah Nona Candy. Keesokan harinya, Tuan Toto mencari alamat yang dituju, dan tidak berselang lama dia menemukannya. Di sana juga ada Nona Candy yang sudah mencuci kain yang penuh dengan bekas darah. Ternyata Nona Candy telah keguguran. Tuan Toto yang melihatnya merasa kasihan, lalu mengajaknya ke rumah untuk dikenalkan ke ibunya. Sesampainya di rumah, ibunya marah-marah. Dia tidak bisa menerima kehadiran Nona Candy yang seorang wanita penghibur. Lalu Tuan Toto dan Nona Candy pun kembali ke rumah sebelumnya. Di sana mereka berdua memulai hidup baru, hidup sederhana, dengan isi rumah tanpa ada apa-apa, dan hubungan mereka tampak lebih romantis. Lalu suatu hari masalah baru muncul. Tuan Toto ketahuan oleh kepala sekolah telah menyalahgunakan jabatannya sebagai guru dan tidak pantas untuk ditiru. Dia pun akhirnya dipecat dari pekerjaannya sebagai guru. Tuan Toto dan Nona Candy lalu mencoba berjualan di depan rumah. Saat ada pembeli seorang wanita dengan lipstik dan uang kertasnya, Nona Candy teringat lagi masa lalunya yang glamor. Malam harinya, Nona Candy pun memutuskan menjadi wanita penghibur lagi tanpa sepengetahuan Tuan Toto. Saat pagi tiba, Tuan Toto sudah disajikan dengan makanan enak, tapi dia belum curiga. Lalu Tuan Toto memutuskan untuk sementara bekerja sebagai kurir makanan. Nona Candy pun mengizinkannya. Hari berganti, Tuan Toto mulai bekerja. Saat pulang di malam hari, suasana rumahnya sudah berubah. Terlihat ada barang-barang baru di sana. Dan saat makan malam, Nona Candy kembali menyajikan makanan enak. Dari sini Tuan Toto sudah curiga dan tahu kalau Nona Candy kembali menjadi wanita penghibur. Keesokan harinya, Tuan Toto menanyakan kecurigaannya benar apa salah. Lalu Nona Candy menjawab jujur dan benar adanya. Mendengar hal itu Tuan Toto marah dan kecewa. Dia mengira Nona Candy sudah berubah, dan akan menerima keadaan sekarang. Tapi kenyataannya lain. Tuan Toto juga memohon agar Nona Candy mencari hal yang lebih positif. Tapi dia tetap ingin menjalani hidupnya seperti itu. Mendengar hal itu Tuan Toto tidak memaksakan. Dia juga tidak sanggup mencintai Nona Candy kalau dia selalu menyakiti hatinya. Dan akhirnya Tuan Toto memutuskan hubungannya dan pergi meninggalkan Nona Candy. Tuan Toto akhirnya kembali ke rumah ibunya. Dia curhat telah putus dengan Nona Candy, dan dia juga meminta maaf ke ibunya karena telah melakukan banyak salah. Melihat Tuan Toto sedang bersedih, ibunya mencoba menghiburnya dan memberinya semangat. Tidak ada kata terlambat. Tuan Toto masih muda, masih banyak hal positif yang mesti dikerjakannya untuk masa depan. Setelah beberapa hari, terlihat Nona Candy sedang berdiri di pinggir jalan dan mencari pelanggan. Saat mendapatkan pelanggan, dia pun segera pergi, dan di waktu bersamaan, datang Tuan Toto yang sedang bekerja. Dia pun melihat Nona Candy sejenak, dan setelahnya segera pergi. Tuan Toto akhirnya bertobat. Sekarang dia lebih menghargai keuangannya, dan melepas godaan kecantikan Nona Candy. Dia juga sekarang fokus memperbaiki dirinya sendiri, bukan untuk mendapatkan kembali Nona Candy, tapi untuk menambah nilai dirinya sendiri. Di tempat lain, Nona Candy tetap menganggap dirinya wanita yang istimewa, dan akhirnya, film pun selesai.